Kain, kembali lagi bersama kami bahankain.com. Nah, di episode sebelumnya kita telah membuat tas yoga 2-in-1. Nah, kali ini kita juga akan membuat tas lagi tapi dengan bentuk yang berbeda. Kalian penasaran bukan? Nah, jadi kita akan membuat tas selempang ya, menggunakan kain belacu ripstop. Nah, kain belacu ripstop ini terbuat dari 100% katun dengan lebar 160 cm. Kain ini biasa digunakan untuk pembuatan seragam ya. Pada penasaran kan cara pembuatan tas lempang versi bahankain.com? Tetap pantengin video ini sampai selesai ya sahabat. Langkah pertama, kita siapkan bahan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan meletakkan pola yang telah kita buat di atas kain ini. Pola potongan pertama, kita akan memotong bagian tali ya. Nah, pola ini terdiri dari 2 piece ya teman-teman. Teman-teman bisa memotongnya 2 kali. Lalu letakkan pola di atas kain dan jangan lupa untuk sematkan jarum pentul ya. Setelah kita memotong tali bagian pertama, kita lanjutkan memotong tali bagian kedua ya sahabat. Nah, langkah selanjutnya kita akan memotong pada bagian badan tas. Ini memerlukan 3 bagian badan tas ya. Caranya kita lipat menjadi 2 kain agar tidak berulang kali kita memotongnya. Kita pasang polanya dengan ukuran sebagai berikut. Jangan lupa untuk menyematkan jarum pentul ya di setiap sisi agar mudah memotongnya. Nah, kita potong sesuai pola yang telah kita buat ya teman. Langkah selanjutnya kita memotong bagian ketiga dari bagian badan tas. Selanjutnya kita akan memotong bagian dalam kantong sesuai dengan pola yang telah kita buat. Bagian terakhir kita akan memotong kantong bagian depan sesuai dengan pola yang telah kita buat ya sahabat. Setelah kita selesai memotong bahannya dengan pola yang telah kita buat, selanjutnya kita akan menandai bagian kantong depan ya teman-teman. Teman-teman sudah membuat pola bagian seperti ini, lalu kita akan menandainya pada kain. Caranya cukup gampang dengan menggunakan penggaris seperti ini dan kapur, lalu kita beri garis sesuai dengan tanda yang kita buat ya. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Lalu pada bagian kantongnya yang berbentuk seperti ini juga kita tandain ya. Nah, sudah jadi seperti ini. Nah, pola bagian badan yang telah kita tandai bagian kantongnya akan kita paskan dengan bagian kantong ini. Kita paskan seperti ini menggunakan jarum pentul. Lalu nanti kita akan menjahit sekelilingnya ya teman-teman. Jadi nanti kita akan menjahit kotak seperti ini sesuai dengan pola yang telah kita buat.
kita akan menjahit bagian dari kantongnya. Jadi ini bentuknya kotakan, kotak panjang, kita akan menjahit sekelilingnya ya. Nah, setelah kita jahit sekeliling dari kotak persegi ini, kita tandai tengahnya seperti ini, lalu tandai sudut ini. Nah, nanti kita akan mengguntingnya di tengah ya. Kita akan menggunting di tengah seperti ini. Lalu gunting sudut segitiga seperti ini. Kita lakukan pada sebaliknya. Nah, setelah seperti ini, setelah tergunting seperti ini, lalu kita balik ke bagian dalam. Ini ya. Nah, kalau dari depan bentuknya terlihat seperti ini ya, teman-teman. Lalu, setelah kita balik seperti ini, dari bagian dalam ini akan kita naikkan. Kita naikkan untuk menutupi kantongnya seperti ini. Jangan lupa bagian sini dibuka. Kita rapikan terlebih dahulu. Jika teman merasa tidak rapi, boleh dibantu dengan setrika. Kita bisa sematkan jarum pentul. Setelah rapi seperti ini, nanti kita jahit sekeliling dari kotak ini ya, dari bagian luar. Nah, jangan sampai bagian ini, dalam ini kejahit dengan ini sehingga kantongnya tertutup dan kita tidak bisa memasukkannya ya. Jadi kita harus hati-hati. Nah, kita bisa mulai menjahit sekeliling dari sudut ini ya, teman-teman. Pelan-pelan saja, jangan sampai ini terjahit ke sini sehingga tertutup. Nah, ini hasil dari bentuk jadi kantong depan kita ya. Bentuknya serupa dengan kantong vest, tapi versi mudahnya ya teman-teman. Nah, setelah kita menjahit kotakan ini, kita akan menjahit bagian belakang dari kantong. Ujung ini kita satukan ke atas ini, lalu kita akan jahit sekeliling ini ya teman-teman. Teman-teman bisa menyelesaikannya dengan dilipat. Kalaupun tidak mau ribet juga bisa langsung jahit saja, atau enggak bisa menggunakan obras untuk penyelesaian pinggirannya. Nah, karena kita mencari yang mudah, kita akan jahit satu kali aja. Nah, bentukannya seperti ini ya teman-teman. Bentuknya depan seperti ini. Nah, ini bisa untuk kita masukkan handphone seperti ini ya. Untuk panjangnya bisa disesuaikan dengan ukuran handphone teman-teman, karena ini
sedikit kecil, jadi kita bikin yang agak kecil. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menjahit bagian badan tas yang bagian furing ya, seperti ini. Dan nanti agar kita bisa memberikan kantong bagian dalam, kita akan menggunakan bagian kantong dalam seperti ini. Sebelumnya nanti kita jahit lipat dulu sekeliling atas ini, lalu kita akan tempel di bagian dalam furing tas ini. Kita jahit sudut dan kita jahit tengah ya teman-teman. Untuk pertama kita akan menjahit bagian kantong dalam ya. Untuk jarak setikannya, lipatan kelimnya bisa teman sesuaikan ya dengan sesuai keinginan. Nah, kalau di sini kita akan melipat 1 cm, lalu kita jahit. Nah, sudah jadi seperti ini. Lalu kita bisa tempelkan pada bagian badan furing. Disesuaikan dengan menggunakan jarum pentul. Nanti kita bisa menjahitnya di pinggir dan di tengah ya. Oke, kita mulai dari pinggir terlebih dahulu. Nah teman-teman, ini adalah bagian kantong dalam yang telah kita jahit di pinggir dan di tengah. Nah, kalau ini adalah bagian kantong depan yang telah kita jahit. Nah, bagian kantong ini akan kita satukan dengan bagian luar badan. Jadi seperti ini, kantongnya ada di sini, sebelah sini. Kita pertemukan dengan kantong bagian depan seperti ini. Lalu kita akan menjahitnya. Kita menjahit pinggir ini untuk menyatukan bagian badan dan furing. Nah, akan kita jahit sekeliling ya teman-teman. Cukup setengah sentimeter saja. Setelah kita menjahit sekeliling ini, lalu kita akan menjahit bagian dari resleting ya. Teman-teman bisa menyiapkan resleting sepanjang lengkungan ini, bisa 54 ataupun 55 ya. Nanti kita akan menyatukannya dengan bagian ini. Jadi ini kita akan jahit, satukan dari sini sampai ujung, dan begitupun dengan bagian badan bagian belakangnya. Oke. Teman-teman bisa menempelkannya dengan menggunakan jarum pentul. Nah, setelah kita menyematkan jarum pentul di sekeliling dari lingkaran resleting ini, akan kita jahit dari ujung sampai ujung ya teman-teman. Setelah kita jahit bagian resletingnya, jangan lupa untuk menjahit bagian sudut dari resleting agar nanti saat kita buka tidak lepas. Lalu kita juga akan menjahit bagian sekeliling dari badan ini ya. Kita jahit seret seret seret. Kemudian nanti setelah kita jahit, kita akan jahit sudutnya membentuk segitiga. Kita jahit sudut ini. Oke. Setelah kita jahit bagian sisi, lalu kita akan sambung tali pada bagian ini ya teman-teman.
Kita paskan dan kita beri pentul dan kita jahit. Nah, bagian tali ini kita jahit hanya sampai sini ya teman-teman. Jadi kita teruskan jahitannya. Nah, setelah kita menjahit bagian sisi tali sampai sini, kita akan menjahit bagian bawah dari badan tas ya. Kita bentuk segitiga seperti ini. Kita ukur sekitar 4 cm. Lalu kita beri tanda jarum pentul. Dan kita jahit bagian ini ya. Nah, kita jahit bagian segitiga dari sudut. Nah, setelah kita jahit segitiga seperti ini, lalu kemudian kita akan membaliknya ya teman-teman. Setelah kita menjahit bagian segitiga dari sudut, kita akan membalik tas ini. Nah, bentuknya seperti ini. Jangan lupa untuk membalik bagian tali juga ya teman-teman. Nanti kita akan menjahit bagian talinya dari luar. Nah, ini hasil dari tali yang telah kita balik. Nanti kita akan menjahit dari luar. Kita lipat 1 cm, lalu kita jahit. Nah, jangan lupa untuk memberikan label yang teman-teman miliki di bagian sudut tali ataupun di tempat yang teman-teman ingin ya. Kalau ini kita jahit di sudut seperti ini. Lalu ini kita akan menjahit sekeliling tali. Oke? Nah, kita jahit labelnya terlebih dahulu ya teman-teman. Setelah itu kita jahit sekeliling tali. Kita lipat 1 cm, lalu kita jahit. Nah, inilah hasilnya teman-teman. Jangan lupa untuk membersihkan sisa-sisa benang pada setiap sudut jahitan yang kita jahit. Teman-teman juga bisa membuatnya di rumah ya. Nah, ini adalah hasil dari tas lempang yang telah kita buat. Teman-teman juga bisa mengadjust ukuran tali dengan cara mengikatnya dan mengkreasikan bentuknya ya, sesuai dengan keinginan teman-teman. Tas ini bisa digunakan di samping maupun dalam seperti ini. Nah, tas ini juga muat dengan berbagai macam barang yang bisa kalian masukkan seperti laptop, botol minum, dompet, dan juga handphone. Bagus bukan teman-teman?